Slotnya baru sekitar, kalau saya mengenal slot sekitar tahun 2019, antara 2019 atau 2018. Itu dari teman juga, itu teman mengenalkan, karena di situ semua judi dalam satu situs, semua judi ada, mau bola, mau slot, mau poker, apapun itu ada. Mungkin pada dasarnya sudah dari awal suka judi, jadi susah untuk berhenti. Sebentar ya, paling nggak sampai 1 menit pasangnya. Menunggunya kadang bisa pagi, hasilnya kan pagi tuh. Itu kan bola tuh, jadi kan harus nunggu skornya tuh, harus selesai semua pertandingan tuh. Karena dalam 1 malam tuh mau hampir dapat 5 juta, modal 30.000. Itulah pendapat bagi sebagian pelaku judi online yang mengaku dimudahkan dengan perkembangan teknologi. Judi online yang dapat diakses hanya melalui gadget, kini menggerogoti kehidupan sosial masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki minat dan bakat berjudi. Judi online tidak hanya efektif karena waktu dan tempat yang dapat dilakukan kapan dan di mana saja, tetapi penghasilan yang menggiurkan ini pun menjadi daya tarik tersendiri bagi pelaku judi online. Arif misalnya, mengaku sudah mengenal judi online sejak mahasiswa baru. Usia yang sejatinya fokus mencari jati diri, justru tergiur dengan kegiatan judi online karena mudahnya mengakses internet dan dibuka secara terang-terangan. Kuliahnya 2014, sekarang 2024, 10 tahun yang lalu. Dulu kan masih zamannya warnet, jadi HP itu kan belum ada. Kalau di HP masih zaman warnet, jadi slot nih belum ada, masih taruhan bola, taruhan main poker. Kalau untuk slot masih belum, zaman itu masih belum ada. Slotnya baru sekitar, kalau saya mengenal slot sekitar tahun 2019, antara 2019 atau 2018. Itu dari teman juga. Ada teman mengenalkan, karena di situ semua judi dalam satu situs, semua judi ada, mau bola, mau slot, mau poker, apapun itu ada. Mungkin pada dasarnya sudah dari awal suka judi, jadi susah untuk berhenti kalau judi. Karena dulu masih zaman-zaman main kartu, kan masih harus kumpul-kumpul orang. Sekarang mah tinggal dari rumah aja transfer main. Kalau kita tidak main ya dicari kita tuh, ditelepon. Bos main ke bos? Ditelepon? Iya, bos main tidak bos. Kalau tidak ada uang ya sudah. Cuma tiap situs pasti ada istilahnya cashback. Jadi kekalahan kita berapa, kita dapat berapa persen. Cuma tidak tergantung kekalahan kita. Misalnya 100, 1 juta lah misalnya. 10% dari itu. Jadi itu dibagi tiap minggu, ada hari-harinya. 10% dari 1 juta itu. Judi online ini dianggap menjadi hiburan yang menghasilkan. Salah satunya, judi online bola yang dinilai sangat menggiurkan. Lebih menarik sih bola sih. Karena bola kita pasang kecil, untungnya besar. Cuma tergantung kita pintar cari tim yang bisa menang atau enggak. Kalau di slot, tergantung taruhan kita. Makin besar taruhan kita, ya kemenangan juga makin besar. Sejauh ini judi online selama 10 tahun menggeluti judi online apa saja yang sudah pernah Bapak coba? Slot yang istilah anak muda sekarang bilang kakek Zeus itu, petir-petir, poker, bola, cuma itu saja. Sekarang pun judi online kan ada sabung ayam online, tidak selamanya offline. Jadi banyak yang tertarik di situ. Biasanya kita mainkan, kalau kita menang biasanya langsung kita tunjuk ke teman atau ya keluarga atau sekitaran kita nonton. Oh ini kita menang ini. Jadi mereka juga tertarik. Kok enak betul. Jadi mereka pun tertarik untuk main. Kita tunjuk kemenangan kita, jadi mereka juga tertarik karena gampang betul. Padahal judi kan hoki-hoki. Bagi Arif, judi online ini sulit dihilangkan jika hanya menghapus akun-akun yang ada. Menurutnya,
para admin atau bandar judi online tidak hanya berada di Indonesia, tetapi justru di luar negeri, sehingga dengan sangat mudah membuat akun baru ketika akun lama ditutup. Ya paling utama sih pemerintah harus mencari bosnya, adminnya lah. Itu utamanya, supaya kalau cuma memblokir para pemain punya rekening mah sama saja bohong. Kalau bandarnya tidak ditangkap, karena rata-rata situs sekarang adminnya di orang Indonesia, cuma biasanya tempatnya mereka bukan di Indonesia, di luar negeri, Thailand, Filipina, sekitar Asia lah, karena situs itu kebanyakan dari sana markasnya. Jadi kalau mau diberantas mah berantas adminnya. Kalau untuk pemain mah yang namanya juga orang tergiur dengan kemenangan, mau ditutup 1000 akun pun pasti nanti mereka bisa buat lagi. Buat akunnya gampang banget, satu akun satu rekening. Tapi sekarang kan bukan rekening saja, ada juga Dana, Oppo, segala macam. Dompet digital. Ya, jadi tidak semuanya dari rekening, cuma satu akun, satu dompet lah, dompet digital gitu. Ya, ada kepikiran tidak mau berhenti? Ya kalau situs jadi tutup ya berhentilah kita. Kalau masih terbuka begini ya main-main aja. Hal yang sama juga disampaikan Erwin. Judi online ini menjadi penghasilan tambahan yang menggiurkan karena tidak perlu mengeluarkan tenaga yang ekstra. Cukup duduk santai, bahkan berbaring pun bisa menghasilkan uang hingga jutaan rupiah. Sebentar ya bang, nggak sampai 1 menit pasangnya. Terus menunggunya? Menunggunya kadang pagi, hasilnya kan pagi tuh. Itu kan bola tuh, jadi kan harus nunggu skornya tuh. Harus selesai semua pertandingan tuh. Pernah dalam satu malam tuh mau hampir dapat 5 juta, modal 30.000. Itu yang menggiurkan ya, kalau misalnya modal kecil tiba-tiba dapat banyak ya. Iya. Berarti banyak keuntungan dong daripada kerugian. Sama ya sih, banyak modal yang habis. Namun sejak setahun terakhir ini, ia mengaku sudah berhenti dari aktivitas tersebut. Ia menyadari jika selama bermain judi online selama 12 tahun, kerugian yang dialami jauh lebih besar dibandingkan keuntungan yang didapatkan. Oh sekarang nggak main sudah? Oh sudah? Sudah, iya. Kenapa? Nggak ada modal. Nggak ada modal sudah? Bukan ada modal sih, apa ya? Lebih ke sadar ya. Kalau judi tuh kayak begitu ya sih, dikasih kalah bandar sih sebetulnya tuh, di setting sebetulnya. Kadang ada permainan tuh kan yang misalkan yang kita lawan nih kartu merah malah dia yang menang. Itu kan bola itu semua tuh ada bandarnya semua tuh. Kepala Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan, Kaharudin menyebut, pemerintah tidak henti-hentinya menghimbau masyarakat agar tidak tergiur dengan keuntungan yang dijanjikan. Menurutnya, keuntungan tersebut hanya janji manis saat awal bergabung. Selanjutnya akan merugikan masyarakat. Setelah banyak kasus terjadi, misalnya orang ada kasus istri bunuh suami, ada kasus macam-macam lah, perceraian, kekerasan terhadap keluarga dan sebagainya karena faktor judi online, ya memang pemerintah karena pengawasan berkaitan dengan aplikasi ini kan di Kementerian, Direktorat Jenderal Aplikasi Kementerian Kominfo itu. Nah setelah itu ya mereka melakukanlah semacam men-take down aplikasi-aplikasi itu di Indonesia. Tetapi kan yang begini dibuang dan masuknya dari berbagai belahan bumi gitu kan. Dan sebagian ya saya dengar pemainnya ya pemain orang Indonesia juga, tapi dia ke Kamboja kah, ke mana. Nah itu juga jadi masalah, dan memang pengawasannya ya penguatannya harus ada di kementerian, dan tentu di daerah himbauan kita ya masyarakat siapapun, pegawai apalagi, janganlah coba-coba bermain judi online. Kalau toh itu misalnya menyenangkan, ya jelas pada ujung-ujungnya itu pasti menyengsarakan. Karena menurut mereka yang terbiasa menyetir judi online itu tidak ada untungnya, tidak sejuta itu potensinya. Dan toh kalau ada menang itu disengaja oleh penyelenggara judi online itu. Jadi
tidak ada guna-gunanya. Yang jelas kami sampaikan ya siapapun, apalagi pada pegawai di pemerintah Kabupaten Nunukan, pada seluruh masyarakat yang mendengarkan ini, supaya yang jelas tidak ada manfaatnya melakukan perjudian apapun namanya, termasuk judi online di dalamnya.